Sorry, saudara, saya perlu waktu. Oke, bolehkah dikonfirmasi apakah sudah tampil ya? Tampil, Halo? Pak. Bagus, Oke, Pak. terima kasih. Jadi minggu lalu kita belajar satu tema yang disebut masalah kejahatan, problem of evil and pain. Masalah kejahatan dan penderitaan. Jika Allah ada, mengapa ada banyak kejahatan? Baik itu kejahatan alam, sakit penyakit, ya, tsunami, pandemi, COVID-19, ataupun kejahatan moral, mulai dari mencuri sampai mutilasi, misalnya demikian. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan tentang apa sebenarnya manfaat penderitaan dalam kehidupan orang percaya secara khusus, maka saya ingin mengajak fokus kita itu beralih dari kejahatan menuju pada kebaikan. Karena cukup sering dalam hidup kita, kita terlalu terfokus pada masalah dan melupakan banyak berkat dan kebaikan Tuhan. Ya, kadang-kadang kalau ada pesawat terbang yang jatuh, misalnya dalam 1 tahun kita mendengarkan kabar 2 atau 3 pesawat terbang yang jatuh, ada orang-orang awam yang mengambil kesimpulan, aduh, pesawat terbang nih kok tidak aman ya, dan berbahaya. Mungkin orang awam itu melupakan bahwa sebenarnya ada jauh lebih banyak pesawat terbang yang mendarat dengan sempurna dan terbang dengan aman setiap hari. Tetapi karena ada beberapa masalah seperti pesawat terbang jatuh dan itu diberitakan di mana-mana, kita jadi melupakan sisi yang positif itu. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita dari masalah kejahatan berpindah menuju pada masalah kebaikan, the problem of good or goodness. Orang bertanya, jika Allah ada, mengapa ada kejahatan? Tapi kita bisa bertanya balik, jika Allah tidak ada, mengapa ada kebaikan? Nah, ini adalah yang disebut dengan the problem of good or goodness. Maksud saya adalah ini. Di dalam dunia ini bukan hanya ada natural evil, ya kejahatan alamiah yaitu sakit penyakit, tsunami, pandemi, tetapi juga ada keindahan alam, ya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang yang ngomong polusi di Indonesia berkurang, jadi lebih cerah. Beberapa pemandangan tuh bisa terlihat lebih jelas. Juga kesehatan dan kehidupan. Ini adalah natural good, dalam artian kebaikan-kebaikan alamiah. Bukan hanya itu, bahkan di masa pandemi seperti ini maupun di sepanjang masa, ada yang disebut dengan moral good. Ya, kebaikan yang bersifat moral, kerendahan hati, kemurahan hati, kasih, dan pengendalian diri. Kalau Anda lihat yang saya sebutkan ini, kerendahan hati, kemurahan hati, kasih, dan pengendalian diri, ini adalah karakter-karakter dalam kekristenan juga buah roh yang saat ini tampaknya muncul lebih nyata dan lebih banyak di tengah masa krisis pandemi. Manusia merasakan kerapuan diri sehingga belajar rendah hati. Manusia melihat penderitaan sesamanya dan belajar murah hati. Manusia melihat sesamanya begitu menderita dan belajar mengasihi. Demikian pula karena kita berada terisolasi di rumah, maka kita belajar pengendalian diri. Nah, ini adalah hal-hal yang ada di sekitar kita dan baik yang kita harus syukuri di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi saya percaya dalam krisis akibat pandemi ini, kita melihat sifat manusia sedang dinyatakan. Sebagian jahat dan tidak peduli dengan penderitaan sesama. Itu selalu ada. Saya punya teman baik, orang yang punya sakit autoimun dan penyakit langka lainnya, dan dia bercerita bahwa oleh karena pandemi COVID-19 ini, beberapa obat-obatannya dia itu naik, harganya mahal sekali karena diborong orang. Karena sempat diduga bahwa obat-obatan kelompok yang sakit ini itu bisa menyembuhkan COVID-19. Jadi begitu orang bilang vitamin C bisa menyembuhkan, vitamin C hilang di Indonesia. Begitu dibilang orang harus persiapan Panadol dan obat malaria, itu semua obat itu hilang. Padahal nggak dimakan juga gitu. Sehingga orang yang benar-benar membutuhkan jadi kesulitan mencari. Dan ada orang yang memborong dengan
cara yang mungkin tidak bijak, bahkan menimbun ya khususnya beberapa obat-obatan tertentu dan akhirnya menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Di tengah orang masih menderita. Ya. Jadi sifat-sifat seperti itu muncul dan menyedihkan. Tetapi sebagian lain menunjukkan kasih dan pengorbanan bahkan kepada orang asing. Di tengah-tengah pandemi seperti ini ada banyak orang yang berbuat baik, bukan hanya kepada orang yang mereka kenal, tapi orang-orang yang tidak mereka kenal, yang tidak mungkin akan membalas kasih mereka. Ya, misalnya ada banyak gerakan-gerakan mengumpulkan sembako, membeli alat pelindungan diri, membeli masker dan dibagi-bagikan kepada orang. Itu sangat banyak. Dan organisasi tempat saya juga terlibat saat ini, Grace Alone Ministry juga melakukan itu. Kita menggalang dana untuk melakukan itu. Tapi ini yang menarik. Teman saya Pendeta Yakub Trihandoko bercerita ketika memberikan program penyaluran sembako kepada hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu di Indonesia. Sudah tahu apa yang terjadi? Kira-kira 10% menurut rekan saya, Yakub Trihandoko, kira-kira 10% itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang, mohon maaf, tidak tahu diri. Mereka tidak miskin, mereka punya uang, tapi juga mau aja dengan sembako. Dan itu hamba Tuhan, beberapa di antaranya. Jadi itu menyedihkan sekali. Ada beberapa hamba Tuhan yang kata rekan saya kemarin waktu sharing, minta tolong untuk diberi uang karena butuh ke rumah sakit anaknya. Tapi karena kita tidak mau kasih uang, jadi dikatakan silahkan masuk ke rumah sakit X, nanti kami langsung bayar ke rumah sakitnya. Dan dari situ langsung, ya udah nggak jadi deh, thank you. Kira-kira, jadi ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain dengan cara berpura-pura miskin, berpura-pura membutuhkan, dan orang-orang seperti itu selalu ada di tengah krisis seperti ini, walaupun jumlahnya tak banyak. Ya, dan yang paling menyedihkan, orang seperti itu pun ada di kalangan kekristenan, bahkan hamba Tuhan. Itu benar-benar mengagetkan, ya. Walaupun jumlahnya sedikit, ya. Kata rekan saya mungkin 5-10% saja. Nah, kita harus ingat 5-10% saja. Nanti jangan kita keluar ngomong, oh hamba Tuhan orangnya begitu. Nah, kita kalau melakukan hal seperti itu, kita lupa dan berfokus pada pesawat terbang yang jatuh, lupa pada pesawat terbang yang mendarat begitu banyak dengan selamat. Jadi saya mengatakan sekarang ini kejahatan dan kebaikan manusia itu sangat sering muncul secara nyata di tengah krisis, ya. Saya juga ingat ya, di dalam film, saya menonton sering film-film perang. Saudara kalau tahu dalam film perang, itu keburukan manusia yang paling ganas dan paling buruk muncul. Membunuh sesamanya tanpa misalnya rasa belas kasihan. Tetapi jangan lupa, di dalam perang juga ada menemukan kebaikan manusia yang luar biasa. Yaitu ada tentara-tentara dan prajurit-prajurit yang demi menolong nyawa rekannya, dia rela berkorban nyawa juga. Dan itu real. Jadi ada seseorang pembicara yang mengatakan di dalam perang kita menemukan kejahatan dan kebaikan manusia luar biasa. Nah, saya mengatakan di dalam krisis seperti pandemi COVID-19 ini, kita juga menemukan kejahatan dan kebaikan manusia yang luar biasa. Jadi saya harap kita tidak terfokus pada hal yang buruk saja, tapi pada kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Nah, mengapa? Sekarang kita bertanya, mengapa orang-orang bisa memunculkan kebaikan-kebaikan itu? Bahkan kalau kita jujur dan kita tidak boleh naif, orang yang mampu berbuat baik itu bukan hanya orang Kristen, ya, tetapi bahkan ateis, orang beragama lain, apapun agamanya, mereka bisa berbuat baik. Nah, orang Kristen yang naif berpikir bahwa ateis tidak mungkin berbuat baik, baik secara relatif ya, bukan baik di mata Tuhan maksud saya. Dan kadang-kadang ada orang Kristen tertentu yang berpikir hanya orang Kristen yang berbuat baik. Itu keliru sekali. Bahkan itu bertentangan dengan ajaran Alkitab. Sebenarnya Alkitab dalam ayat ini, Roma 2 ayat 15, mengajarkan bahwa
Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Orang-orang di luar bangsa Israel yang tidak memiliki Taurat yang tertulis, mereka memiliki Taurat yang tertulis dalam hati mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa semua manusia, menurut Alkitab, diberikan hukum moral dalam hatinya. Tahu membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi kalau ada ateis yang tahu membedakan yang baik dan yang buruk, dan mampu melakukan kebaikan-kebaikan relatif, kita jangan terkejut. Itu justru sesuai dengan Alkitab. Ya, kita juga jangan terkejut ketika misalnya ada orang-orang Kristen yang juga mampu berbuat jahat. Itu juga sesuai ajaran Alkitab. Bahwa ada orang Kristen yang bayi rohani, ada orang Kristen yang dewasa. Bahkan ada orang Kristen yang nominal, yang mengaku diri Kristen tapi sebenarnya belum lahir baru. Jadi kita nggak perlu terkejut juga. Jadi kita melihat bahwa kebaikan itu di dalam dunia, dalam krisis seperti ini bisa saja dilakukan oleh semua orang, termasuk yang bukan Kristen. Di Indonesia ramai sekali berita konglomerat Buddha yang mengumpulkan uang dalam masa krisis ini sekitar 500 miliar ya untuk membantu meringankan beban manusia, khususnya rakyat Indonesia. 500 miliar, angka yang cukup bombastis. Nah, sekarang kita bertanya, dari manakah sifat-sifat baik manusia itu berasal? Tadi sudah saya katakan, menurut ayat firman Tuhan, Roma pasal yang kedua, itu dari Allah yang memberikan hukum moral pada kita. Nah, kenapa ini penting ya, saudara-saudara? Karena saya sangat yakin ya bahwa ateisme secara khusus itu tidak selaras dengan misalnya perilaku berbuat baik, altruisme, berkorban demi orang lain, khususnya berkorban demi orang asing. Kalau saya ini adalah produk evolusi biologis tanpa Allah dan proses-proses non-moral, ya minggu lalu sudah saya sebut, untuk apa saya yang saat ini hidup harus berkorban untuk orang lain, apalagi orang asing. Kalau saya berkorban demi orang yang saya kasihi dan mengasihi saya, itu resiprokal, timbal balik, wajar sekali. Tapi kalau kita melihat sekarang ini ada banyak orang berkorban demi orang asing. Itu sebenarnya adalah sebuah perilaku yang tidak didukung oleh wawasan dunia ateisme. Walaupun banyak ateis memuji perilaku itu. Dan dengan demikian menunjukkan inkonsistensi mereka. Ya, Ravi Zacharias, apologis Kristen yang barusan Tuhan panggil, itu salah satu poin apologetikanya yang sangat baik adalah sebuah kepercayaan atau wawasan dunia itu bukan hanya harus koheren. Koheren bicara tentang rasional, tetapi juga harus livable, harus bisa dihidupi. Ya, harus bisa dihidupi. Misalnya nih, kalau orang berkata moralitas itu relatif. Ya, ini sering muncul kalimat seperti ini di dunia barat, saya yakin juga di Australia. Ketika orang berkata moralitas itu relatif, subjektif, misalnya tergantung siapa yang memandangnya, orang itu sudah pasti tidak akan bisa menghidupi kalimat itu. Karena ketika ada orang berbuat jahat terhadap dia dan dia menjadi korban, dia pasti akan protes keras dan lupa dengan klaimnya bahwa moralitas itu relatif. Dia pasti akan menganggap orang yang menyakiti dia itu salah secara objektif, salah secara mutlak. Jadi kalau ada orang berkata moralitas itu relatif, tunggu sampai dia jadi korban ketidakadilan, korban kriminalitas. Nanti akan kelihatan apakah dia tetap ngotot moralitas itu relatif atau dia pastikan bahwa itu salah yang melakukan kejahatan pada dia. Nah, jadi salah satu batu uji dari wawasan dunia itu adalah livability. Bisa dihidupi. Iman Kristen tuh bisa dihidupi. Ketika iman Kristen mengatakan moralitas itu mutlak. Yang benar, ya benar. Yang Allah katakan benar, ya benar. Sesuai karakter Allah. Kudus, kasih itu benar. Tapi berbuat
jahat, itu misalnya mencuri, merampok, memperkosa, itu salah. Ini mutlak, bukan relatif. Dan itu bisa dihidupi, kita konsisten mengatakan itu. Ketika kita jadi korban, kita mengatakan itu jahat. Tapi orang yang mengatakan moralitas itu relatif, nggak akan pernah bisa hidup konsisten dengan kalimatnya. Percayalah saudara-saudara. Oleh sebab itu kalau kita melihat dunia barat yang seringkali dijangkiti oleh relativisme moral, itu adalah sebuah faham yang unlivable, ya, tidak bisa dihidupi. Mari kita lanjutkan. Dalam krisis akibat pandemi COVID-19, biarlah mata kita tidak hanya tertuju pada kejahatan alamiah, yaitu virus corona, ya, dan penyakit COVID-19 yang diakibatkannya. Tetapi biarlah mata kita juga tertuju pada kebaikan moral. Ada banyak orang yang berbuat baik saat ini dan kita bersyukur. Biarlah kita tidak hanya sering mencuci tangan kita, ya, tetapi mengulurkan tangan kita. Ya, saya juga bukan orang yang murah hati. Lebih tepatnya Tuhan itu begitu baiknya pada kami sekeluarga sehingga orang yang tidak murah hati seperti saya ini belajar berbagi karena Tuhan yang lebih dahulu bermurah hati. Jadi saya pikir-pikir apa yang bisa saya lakukan ya kepada orang-orang asing selain keluarga saya, orang-orang dekat yang saya kenal yang mungkin membutuhkan. Tapi apa yang bisa saya lakukan pada orang asing? Saya kadang-kadang masih pesan GrabFood atau GoFood di Indonesia ya. Jadi sejak masa pandemi ini saya pikir saya mau lebih banyak berbagi ke orang-orang itu, Gojek online-nya. Jadi saya selalu berusaha memberikan tip yang dulunya saya nggak konsisten ngasih tip. Tapi selama beberapa bulan pandemi ini saya berusaha untuk membagikan tip dan saya pikir mereka banyak yang juga menghargai itu, melihat itu bahwa kita belajar berbagi. Dan ketika isu SARA, khususnya kepada etnis Tionghoa, sekarang ini mulai dimunculkan lagi di kalangan kelompok tertentu di Indonesia. Silahkan subscribe YouTube channel Cokro TV. Pakai huruf C, Cokro TV. Menurut saya orang Kristen perlulah untuk subscribe ke YouTube channel itu untuk melihat perspektif misalnya orang-orang seperti Ade Armando dan Denny Sergar dan kawan-kawan karena mereka cukup up to date dan mereka adalah orang-orang yang membela NKRI termasuk di dalamnya juga cukup fair dengan orang-orang Tionghoa. Ya, mereka cukup membela dan menunjukkan sudut pandang yang lebih objektif tentang orang Tionghoa di Indonesia, walaupun mereka bukan orang Tionghoa. Coba Anda nonton video-video itu. Sekarang isu SARA mulai dimunculkan oleh sebagian kelompok tertentu, ya, walaupun ini belum sampai menyeruak, sampai menjadi masalah besar, walaupun potensi sana ada ke sana. Tetapi di tengah ketika orang-orang Kristen, apalagi keturunan Tionghoa, juga menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang, saya kira orang-orang bisa melihat itu dengan jelas, saudara-saudara. Dan kita harus melakukan itu karena kasih Kristus ya, bukan karena kita takut nanti terjadi masalah lagi, bukan, terutama karena kasih Kristus. Ya. Nah, sekarang kita masuk dari masalah kebaikan, ya, yang tadi saya boleh simpulkan, jangan terfokus pada kejahatan alamiah, penyakit COVID-19, tapi juga pada kebaikan moral yang saat ini muncul. Jangan terfokus pada hal-hal yang jahat saja, tapi pada kebaikan-kebaikan yang Allah masih nyatakan di dalam dunia alamiah, kita masih bisa makan, minum, ya, juga di dalam dunia moral. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu berbagai tujuan atau manfaat penderitaan bagi orang percaya. Nah, di dalam bagian ini saya menunjukkan kekayaan perspektif Alkitab, mengapa seseorang diizinkan Tuhan menderita. Ternyata jawabannya ada banyak macam alasan. Ya. Jadi kita tidak tahu dengan pasti apa tujuan Tuhan mengizinkan krisis ini terjadi. Mungkin tujuan itu tidak tunggal, melainkan plural. Satu hal yang pasti kita ketahui adalah segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36. Dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8, 28 sampai 30.
Ya, ini ayat yang terkenal bagi kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan ini, saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti ini termasuk krisis akibat pandemi COVID-19. Untuk, ini tujuan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu kita yang percaya kepada Kristus. Saya lompat, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, apa kebaikan yang sedang Allah kerjakan bagi kita orang-orang Kristen? Bukan kenyamanan. Tidak semua loh bisnis yang hancur yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan akan pulih total. Setelah nanti ada new normal. Ya. Tidak semua pekerjaan kita dan karir kita yang dan bahkan berhenti karena krisis ini akan pulih. Kisah hidup orang Kristen itu tidak selalu habis gelap terbitlah terang seperti Ayub atau Yusuf. Kadang-kadang kisah hidup orang Kristen bisa seperti Habel atau Yohanes Pembaptis. Habel baik mati muda, Yohanes Pembaptis melayani dengan setia, kepalanya dipenggal oleh Herodes. Jadi kita itu tidak boleh pilih-pilih jadi orang Kristen. Kalau baca tokoh Alkitab yang kita seneng, wah ini aku nih gitu ya. Tapi kalau baca Yohanes Pembaptis, wah, kita nggak pernah mikir menempatkan diri kita ke posisi Yohanes Pembaptis. Kita ini sering egois waktu baca Alkitab. Kita menempatkan diri kita pada tokoh-tokoh yang kita sukai. Tapi kita tidak menempatkan diri kita dan tidak pernah berharap atau bahkan berpikir bahwa kejadian yang menimpa Habel, Yohanes Pembaptis, rasul-rasul yang menderita aniaya, kejadian-kejadian seperti itu seolah-olah kita tidak pernah pikirkan untuk terjadi pada diri kita. Tapi kalau Yusuf kita suka, ya habis menderita dari anak favorit jadi budak favorit, napi favorit, akhirnya sukses jadi pemimpin favorit. Ya, suffering before success, wah kita suka tuh. Makanya khotbah-khotbah yang laris yang begitu terus, yang menghibur, yang sesuai dengan agenda dan ambisi kita. Tetapi Alkitab tidak demikian. Alkitab menceritakan dengan realistis. Kehidupan umat Tuhan itu tidak selalu berakhir indah. Kalau kita baca Ibrani pasal yang ke-11, saksi iman, ada banyak nabi-nabi yang mati di rajam batu. Demikian pula ada banyak orang yang menderita. Ini orang-orang luar biasa, pahlawan iman. Jadi kita sebagai orang Kristen, menurut saya dari awal harus punya sikap hati yang benar ketika mengikut Kristus, yaitu kita memang mengikut Kristus dengan segala konsekuensinya, dan belajar untuk melihat bahwa kehidupan ini memang bukan untuk kenyamanan dan bukan terpusat pada diri kita. Kalau kita punya hati yang demikian, maka kita lebih siap menghadapi penderitaan seperti COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa penderitaan seperti COVID-19 ini juga membentuk kita semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Roma 8 ayat 29. Jadi apa itu? Kebaikan yang didatangkan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jawabannya, kebaikan itu yang pasti adalah menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus. Nah, sekarang saudara-saudara, izinkan saya masuk ke dalam beberapa manfaat penderitaan secara praktis yang juga menolong kita menjadi serupa dengan Kristus. Izinkan saya menggunakan earphone. Tes, sorry. Bolehkah ada yang mengkonfirmasi suara saya terdengar nggak ya? Masuk Pak. Oke, terima kasih. Saya pakai earphone soalnya. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama, manfaat atau tujuan penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup orang percaya. Nomor 1, mencegah kita dari kesombongan. Ini adalah cerita tentang Paulus yang Tuhan izinkan mengalami duri dalam daging. Thorn in the flesh. Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 demikian, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku,
yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Paulus kalau kita baca dalam 2 Korintus 12, di dalam ayat yang pertama sampai ke-6, sebelumnya bercerita tentang dirinya. Dia berkata, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Orang itu diangkat Allah ke tingkat yang ketiga dari surga. Maksudnya tingkat ketiga dari surga itu, tingkat pertama itu langit yang ada burung-burung yang kita lihat. Ini cara pandang Yahudi. Nah, tingkat kedua itu adalah tempat di mana bulan dan bintang. Tingkat ketiga itu maksudnya tempat Allah bertahta. Jadi Paulus tuh pernah suatu kali, dia berkata, entah bersama dengan tubuhnya atau tubuhnya ditinggal di bumi, rohnya saja yang pergi, dia diangkat Allah untuk berjumpa dengan Allah di sorga. Itu terjadi 14 tahun lalu sebelum Paulus menulis surat 2 Korintus 12 ini. Tapi yang menarik, Paulus itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Aku tahu tentang seorang Kristen. Seolah-olah itu bukan dia. Padahal itu dia. Dengan kata lain, Paulus itu khawatir kalau orang itu menganggap dia terlalu hebat karena pengalaman-pengalaman dahsyat. Jadi kalau sekarang ada pendeta-pendeta yang suka kadang-kadang kesaksian yang bombastis, misalnya naik turun surga, naik turun neraka, dan menggunakan kata ganti orang pertama, aku, Paulus tuh beda. Paulus tuh malah reluctant. Dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Aku tahu tentang seorang Kristen. Padahal kalau kita baca, itu maksudnya dia sendiri. Begitu. Jadi berkali-kali Paulus itu menunjukkan kekhawatirannya kalau orang lain itu menganggap dia terlalu tinggi. Ya, kata seorang profesor penafsir Alkitab bernama D. A. Carson, dia berkata kebanyakan dari kita itu takut dipandang terlalu rendah. Paulus takut dipandang terlalu tinggi oleh jemaat. Wah, itu kalimat yang bagus banget. Saya ulang ya, kebanyakan kita itu takut dipandang orang terlalu rendah. Paulus itu takut dipandang terlalu tinggi. Dan itu tercermin dari surat-suratnya. Nah, jadi Paulus cerita, oleh karena dia dapat pengalaman yang supranatural, bertemu dengan dibawa, diangkat Tuhan ke surga, maka dia kemudian menuliskan ayat ini langsung setelah cerita itu. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, alias jangan sombong, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, pengalaman rohani itu, maka aku diberi suatu juri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dalam satu ayat, 2 kali Paulus mengatakan supaya aku jangan sombong, Tuhan kasih aku duri dalam daging. Luar biasa. Dia sangat terbuka sekali terhadap pergumulannya. Nah, apa kira-kira duri dalam daging itu? Itu maksudnya apa ya? Nah, kita bisa membayangkan istilah ini, duri dalam daging itu pasti sesuatu yang menyakitkan, tidak mengenakan, ya. Dan itu mungkin saja para ahli tafsir Alkitab berbeda-beda. Itu mungkin saja adalah penyakit pada tubuh. Mungkin Paulus punya penyakit. Karena kalau Anda baca dalam Galatia 4 ayat 14, di sana dia berkata atau berterima kasih pada jemaat Galatia yang menerima dia, menyambut dia dengan baik, walaupun sebenarnya ada sesuatu yang bisa dianggap hina dari tubuhnya. Dan kata lain, tampaknya Paulus punya semacam problem pada tubuhnya. Ya, entah apa itu penyakitnya. Juga tidak disebut dengan jelas. Ada ahli tafsir yang menafsir itu mungkin penyakit semacam malaria, atau ada yang bahkan menafsir macam-macam lah. Tetapi kita memang tidak diberikan sebuah kepastian tentang penyakitnya. Ada yang bilang penyakit mata, dan lain sebagainya. Tetapi juga bisa, itu duri dalam daging itu adalah siksaan atau kesukaran karena Kristus. Yaitu dia mendapatkan permusuhan dari orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi. Bisa juga hal yang lainnya. Ya, ahli tafsir lainnya menafsir mungkin juga itu semacam ini ya, pergumulan psikologis Paulus, ya, karena dia dulu pernah menjadi penganiaya gereja, jadi mungkin ada pergumulan rasa bersalah dan lain sebagainya. Apapun itu, hal ini membuat Paulus tidak dapat menyombongkan diri dan bergantung pada kuasa Kristus. Kalau itu penyakit, maka penyakit itu membuat Paulus dicegah untuk sombong. Kalau itu adalah permusuhan, tidak semua orang menerima pelayanannya, ya.
Tidak semua orang memuji dia dalam pelayanan, tapi bahkan memusuhi dan menganiaya. Itu membuat dia tidak bisa sombong. Nah, Paulus berkata bahwa dia sudah berdoa 3 kali, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Tuhan ternyata tidak menjawab doa Paulus. Paulus ingin agar duri dalam dagingnya dicabut, dan dia sudah berseru kepada Tuhan 3 kali, tetapi Tuhan malah jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan justru mengizinkan Paulus tetap berada dalam kelemahan, yaitu tetap memiliki duri dalam daging, supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna, supaya kuasa Kristus turun menaungi dia, supaya kalau Paulus dipakai Tuhan dengan dahsyat, itu Tuhan yang dipermuliakan, bukan Paulus itu sendiri. Nah, ini adalah tujuan penderitaan yang pertama yang saya ingin bahas. Kalau saudara diizinkan Tuhan punya kelemahan, apapun itu, cacat pada tubuh, mungkin disalahpahami, dimusuhi orang, padahal saudara sudah berbuat baik, atau pergumulan-pergumulan tertentu, apapun yang membuat saudara tidak nyaman, kalau bisa ini dicabut, tapi melalui itu Anda dicegah untuk sombong, dan Anda lebih bersandar pada Kristus, maka bersyukurlah karena duri dalam daging itu memang Tuhan berikan untuk mencegah kita dari kesombongan. Nah, saya mau sharing ya, ada seorang pengusaha sukses yang saya kenal dan saya memang sudah kenal dia cukup lama. Saya bahkan sudah meminta izin untuk menceritakan kisah ini kepada dia. Jadi saya sudah izin dan dia oke. Belum lama sih saya minta izinnya, baru minggu lalu. Karena dia juga bergumul di masa krisis pandemi ini, dia bergumul. Nah, bisa dikatakan dia adalah pengusaha yang kalau menurut standar saya, orang bukan pengusaha seperti saya ini, ya dia pengusaha yang amat sukses lah. Perusahaannya multinasional, kantornya ada di beberapa negara, customer-nya dari produk yang dia jual ada di lebih dari 35 negara. Jadi dia ya termasuk salah satu orang yang diberkati sekali oleh Tuhan secara finansial. Yang menarik adalah dia adalah anak Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan secara finansial dengan sangat murah hati. Saya tahu ada banyak organisasi-organisasi yang didukung oleh dia. Ya. Jadi dia murah hati mendukung organisasi-organisasi. Tetapi yang lebih mengagumkan buat saya sebenarnya adalah bagaimana dia memandang dirinya. Ya, dia memandang dirinya sebagai just the delivery man. Setiap kali ada organisasi atau orang yang dia tolong yang mengucapkan terima kasih kepada dia yang begitu murah hati, dia selalu berkata, jangan berterima kasih kepada saya. Ini adalah berkat Tuhan, milik Tuhan. Saya cuman tukang antarnya Tuhan. I'm just the delivery man. Jadi dia sangat tidak suka untuk dipuji berlebihan dan dia juga tidak pernah kasih namanya tertulis di batu penghargaan atau apapun. Nah, ini menarik sekali. Suatu kali saya tanya sama dia dan saya pengen dengar kesaksiannya dia. Karena waktu saya berjumpa dengan dia, ya inilah orang yang Tuhan berkati, ya. Tapi menarik sekali waktu lihat dia ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Dan memang tubuhnya itu terkena sakit polio. Nah ini kesaksian dia, ini tulisan dia. Silahkan Anda baca, saya bacakan juga. Ini kalimat dia. Umur 2 tahun saya kena polio. Tahu kan, kalau anak kecil maupun orang tua sering melakukan tindakan yang sering menyakitkan hati buat seorang yang handicap. Suka dibully. Dalam waktu 25 tahun saya sering tanya kepada Tuhan, kenapa kok saya yang kena polio? Juga saya ini pinter ya enggak, kaya juga enggak. Memang background-nya dia dulu enggak kaya. Kalau sekarang sih sangat kaya, kira-kira begitu. Tetapi setelah 35-40 tahun saya di sini, ya tinggal di luar negeri juga, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri,
Saya menyadari bahwa kalau saya nggak punya kekurangan, saya mungkin sudah mati dari dulu karena kenakalan saya. Saya sih percaya kalau dia nakal, gitu ya. Kelihatan, biasanya bisnismen yang hebat itu pengambil risiko, ya, risk taker. Juga saya bisa menganggap bahwa saya paling hebat dan sebagainya. Dengan adanya kekurangan saya, yaitu kena polio, saya seolah-olah diberi tambahan 1 rem lagi. Wah, ini saya terharu sekali waktu baca ini. Saya bilang kesaksianmu sangat memberkati, khususnya karena saya kenal kamu orang yang sangat baik dan murah hati kepada banyak orang dan organisasi. Ya. Dan saya bersyukur. Dia berkata begini, jadi mungkin kalau orang mau sama saya, mereka itu betul-betul mencintai saya. Karena dia dari keluarga yang tidak kaya, polio. Dia bilang dia juga nggak pinter, gitu. Katanya sih. Karena saya nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di masa seperti ini, maksudnya pandemi COVID-19 ini, saya bisa melihat bahwa Tuhan itu baik sekali. Dia memberikan saya pendamping hidup yang sangat setia, sabar, dan penuh pengertian. Yaitu menurut saya adalah blessing in disguise. Ya, jadi dia juga bergumul dengan perusahaannya karena terdampak berat karena pandemi COVID-19 ini. Jadi dia dalam posisi yang berat. Tapi dia bisa menulis ini. Dan saya bertanya kepada dia, boleh nggak saya sharingkan ini tanpa nama? Ya, dia bilang, oke, kalau itu bisa jadi berkat. Nah, menarik sekali ya, penghayatan seorang penderita polio, seorang yang Tuhan berkati menjadi pengusaha yang amat sukses, tapi dia melihat duri dalam daging, yaitu polionya itu, membuat dia rendah hati, membuat dia lebih direm kenakalannya, dan akhirnya dia mendapatkan istri yang mencintai dia apa adanya, bukan karena kekayaannya. Belum lama ini saya membaca seorang tokoh di bidang olahraga yang terkenal, ya, yang miliarder juga, begitu ya. Dan dia berkata, masih muda sih, dia berkata, aku nyesel nggak punya pacar pada waktu aku lebih muda. Saya mencoba menafsir, apa maksudnya ya? Ini tafsiran saya, dan saya pernah baca juga di artikel lain, mungkin tafsiran saya ini benar. Ada orang-orang yang ketika sudah kaya raya, belum punya pacar, belum punya istri, khususnya kalau ini pria, itu bergumul ketika setelah dia sudah sangat kaya, dia mau cari pasangan hidup, dia jadi khawatir, lebih sulit mencari pasangan yang menerima dia apa adanya bersama dengan karakternya, karena dia udah terlanjur sukses. Jadi kalau ada wanita yang mencintai dia, dia lebih sulit menentukan wanita ini mencintai dia apa adanya atau karena kekayaannya. Tapi kalau dia pacaran sejak masih miskin, sama-sama miskin, nah itu kan lebih teruji gitu maksudnya kira-kira. Ya ini menarik sekali, saudara. Oke, jadi saya bicara tujuan yang pertama adalah mencegah kita dari kesombongan. Ini tujuan penderitaan yang pertama, ya. Nah, yang nomor 2 adalah mempersiapkan kita bagi pelayanan. Nah, kalau kita membaca dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4, ya, Paulus berkata demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi bagi Paulus dan rekan-rekan kerjanya, oleh karena mereka telah dihibur oleh Allah dalam segala penderitaan mereka, maka itu memampukan mereka untuk menghibur orang lain yang juga menderita. Saudara, siapa sih orang yang paling cocok menghibur? Misalnya ketika ada orang yang ditinggal mati oleh orang lain. Ya, yang paling cocok ya adalah orang yang pernah juga ditinggal mati misalnya oleh orang yang dikasihinya. Siapa yang paling cocok menghibur orang yang bangkrut mendadak karena COVID-19? Ya juga orang yang pernah mengalami kebangkrutan. Ya, itu bukan berarti untuk bisa menjadi penghibur yang efektif, misalnya pendeta, berarti kita harus mengalami semua penderitaan jemaat dulu. Kalau gitu kita harus mengalami perceraian, kebangkrutan, anak mati, baru bisa menghibur jemaat dengan baik. Bukan demikian loh ya. Dan itu konyol sekali. Tetapi memang
apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, penderitaan yang kita alami dan penghiburan yang kita alami dari Tuhan melalui di dalam penderitaan kita, itu sebenarnya adalah sebuah persiapan bagi kita untuk melayani orang lain. Dengan kata lain, your present misery could become your future ministry. Penderitaan Anda sekarang itu bisa menjadi pelayanan Anda masa depan loh. Ya. Dan saya tahu ada orang-orang seperti ini. Di Indonesia saya kenal ada satu orang yang diharapkan lahir wanita tapi dia pria. Jadi orang tuanya itu berharap dia lahir punya baby wanita tapi ternyata pria. Sehingga orang tuanya yang sangat ingin punya anak wanita ini sampai memberikan rok wanita untuk anak lelakinya. Luar biasa ini. Dan anak laki-laki ini menjadi bergumul dengan problem ini. Karena dia merasa tidak sungguh-sungguh diharapkan. Serta apa yang terjadi pada dia, anak laki-laki ini bertumbuh besar. Dan akhirnya dia menyadari masalah itu. Dia akhirnya berusaha menyembuhkan dirinya sendiri melalui konseling. Dan ketika dia mulai pulih citra dirinya dan lain sebagainya, akhirnya Tuhan ternyata memanggil dia di bidang konseling. Hari ini dia menjadi salah satu tokoh konseling Kristen di Indonesia. Jadi penderitaan kita ya di masa lalu mungkin itu berkontribusi pada pelayanan kita di masa depan. Itu sering demikian. Saya sendiri mendalami ilmu apologetika setelah saya renungkan karena masa lalu saya. Bukan penderitaan bagaimana, bukan. Tapi saya pernah goncang iman. Papa saya ateis, jadi saya sebelum bertobat jadi Kristen, saya agnostik. Tidak tahu Allah itu ada atau tidak. Ketika saya bertobat, saya baca buku-buku Islam. Waktu SMA kelas 2, iman saya goncang, saya hampir masuk Islam. Saya sampai nangis. Karena habis bertobat SMA kelas 1, buku-buku Islam yang mengkritik Kristen saya lahap terlalu banyak dan saya nggak siap. Saya goncang sekali dan saya sampai nggak bisa berdoa kepada Tuhan Yesus selama 2 minggu. Jadi saya tuh punya kecenderungan ke arah ateisme, pernah karena orang tua saya. Dan sebelum saya bertobat, saya condong ke sana. Tapi setelah menjadi Kristen pun saya pernah bergumul pindah Islam. Tetapi itulah yang ternyata membuat saya mencintai dunia apologetika, pembelaan iman. Dan membuat saya lebih jeli dan lebih peka terhadap ateisme dan Islam dan sangat menikmati mempelajari dua itu dibandingkan dengan kekristenan. Misalnya. Oke, jadi penghiburan yang kita terima dari Allah memampukan kita untuk menghibur orang lain. Kebaikan yang kita alami dari Allah memampukan kita berbuat baik pada sesama. Kita bukan produsen kasih, tetapi distributor kasih Allah. Penderitaan menyediakan konteks kita mengalami kebaikan dan penghiburan Allah yang akan kita salurkan untuk orang lain. Itu poinnya. Nah, kalau boleh saya lanjutkan kisah pengusaha yang menderita polio tadi. Ini tulisan dia yang selanjutnya. Ini masih sangat memberkati saya dan saya harap memberkati saudara. Dia berkata begini, mungkin karena keadaan saya yang polio itu, dan dulu juga kaya juga enggak, kata dia, pinter juga enggak waktu dia di Indonesia. Ya, sekarang dia ada di luar negeri. Dia berkata, mungkin karena keadaan saya punya hati yang sensitif sekali. Sering saya lihat pengemis, saya hampir setiap kali berhenti dan membagi sedikit kepada mereka. Saya sih nggak percaya dia ngasih sedikit ya. Karena saya tahu persis orangnya nggak ngasih sedikit. Ini orang yang rendah hati menggunakan kalimat seperti ini. Kadang-kadang saya nggak sempat atau nggak terpanggil memberi pada saat itu. Tapi setelah 1-2 menit, saya sadar balik lagi muterin 1, 2, atau 3 blok. Saya mau membagi sedikit kepada mereka. Saya itu merasakan Tuhan juga berbuat begitu pada saya. Saya orang yang tidak seharusnya layak mendapatkan berkat, tapi Tuhan menyempatkan waktu sampai putar-putar hanya mau menolong saya. Makanya kalau ingat itu, saya harus putar balik untuk membagi berkat. Karena saya adalah seperti pengemis yang tak layak menerima berkat, tapi Tuhan meluangkan waktunya untuk menemui saya yang seharusnya dia tidak usah berbuat demikian. Wow, sangat menyentuh saya. Well, saudara-saudara, jadi orang ini dikenal sangat murah hati kepada banyak orang. Ya. Semua orang yang mengenal dia menganggap dia bukan orang biasa dalam hal kemurahan hati. Ya,
Beberapa menganggap dia nggak wajar, gitu ya, nggak wajar, nggak umum lah. Tapi sekarang kita mengerti mengapa dia begitu. Ya, mengapa dia begitu? Karena ternyata dia merasa dia adalah pengemis yang tidak layak menerima kasih Tuhan, tapi Tuhan menyelamatkan dia. Jadi dia kalau melihat orang susah, itu paling nggak tahan. Jadi penderitaan yang Tuhan izinkan pada dia, ternyata membentuk dia, bukan hanya mencegah dia dari kesombongan, tapi mempersiapkan dia untuk lebih peka kepada orang miskin. Ini menarik sekali. Nah, orang-orang yang lebih peka pada penderitaan orang lain, biasanya adalah orang yang pernah menderita. Dalam situasi akibat COVID-19 ini, mereka melihat kesempatan yang luas untuk berbuat baik kepada keluarga, tetangga, bahkan orang yang tak mereka kenal. Oke. Ya, berkat dari pandemi COVID-19 adalah memberikan kesempatan luas bagi kita atau buat kita untuk menjadi berkat. Ini kesempatan yang amat luas. Saudara-saudara kandung kita yang mungkin kita jarang kontak, tiba-tiba kita jadi ingat dan punya waktu menghubungi mereka. Tiba-tiba kita jadi punya pikiran, mungkin mereka sedang susah. Dan tiba-tiba Tuhan jadi memampukan kita untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Jadi saya pikir sekali lagi poin nomor 2 adalah penderitaan itu mempersiapkan kita bagi pelayanan, khususnya bagi kita yang pernah menderita, kita jadi lebih peka untuk menolong orang lain. Nomor 3. Nah, ini cerita tentang Ayub. Dan di sini kita belajar bahwa penderitaan itu memurnikan iman atau menunjukkan kemurnian iman. Nah, kita tahu bahwa iblis suatu kali diceritakan dalam Ayub pasal yang pertama berdialog dengan Tuhan. Ya, Tuhan berkata bahwa Ayub itu hambanya yang saleh, yang takut akan Tuhan. Tetapi iblis berkata, ini dialog yang sangat menarik, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Jadi iblis menduga bahwa Ayub itu saleh, Ayub itu takut akan Tuhan, karena Ayub diberkati. Diberkati dengan harta, istri, dan anak-anak. Coba, kata iblis, berkatnya dicabut. Nanti baru ketahuan apakah dia adalah orang yang takut akan Allah, benar? Dan kita tahu ceritanya, ya, kita tahu ceritanya, bahwa ternyata Ayub berhasil keluar dan menang. Ayub, walaupun dia sempat mengutuki hari kelahirannya, bertanya kepada Tuhan mengapa, Tuhan tidak menjawab mengapa. Mengapa Ayub diizinkan menderita? Tuhan tidak menjawab. Malah Tuhan mengkonfrontasi Ayub. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Walaupun Ayub protes, bertanya kepada Tuhan, sempat mengutuki hari kelahirannya dalam penderitaannya, tapi Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak kemudian mengutuki Tuhan. Ya. Jadi Ayub teruji imannya. Ayub tidak menjadikan Allah sebagai alat untuk mencapai berkat. Ya. Nah, dalam krisis seperti pandemi COVID-19 ini, sebenarnya akan terlihat lebih jelas. Apakah Allah itu adalah alat atau tujuan dalam hidup kita? Kalau Allah itu adalah alat untuk mencapai kenyamanan, kesuksesan, kekayaan, maka ketika itu dicabut, kita akan meninggalkan Tuhan juga. Ya. Jika Allah hanyalah alat, kita akan terus kecewa, terus marah dan meninggalkan Tuhan. Tetapi jika Tuhan adalah tujuan, maka kita dapat berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa ya. Jadi saya juga sempat sih tanya kepada pengusaha itu, kamu siap nggak kalau Tuhan cabut berkatmu seperti Ayub? Ya, perusahaanmu yang sudah begitu besar, kalau sampai itu harus runtuh, karena sekarang juga berat ya kondisinya. Kalau itu harus runtuh semua, kamu siap nggak? Ya, dia berkata, ya walaupun itu berat, apa boleh buat? Saya harus menyiapkan diri untuk itu. Wah, ya saya pikir sedang banyak orang mendoakan dia, yang mengasihi dia, dan saya pikir itu satu tantangan ya untuk menjadi
seorang Ayub. Dan dia berkata, saya juga sedang membaca kitab Ayub. Wah, saya suka sekali karena dia mencari Tuhan dan terus dikuatkan melalui firman Tuhan. Saudara, berkat dari pandemi COVID-19 adalah menarik kita lebih dekat pada Tuhan daripada pada berkat. Ya, khususnya bagi orang-orang Indonesia, saya nggak tahu kondisi Australia, tapi di Indonesia, aduh, apalagi di Amerika gitu ya, ada banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, penghasilannya menurun, ya karirnya mandek tiba-tiba, rencananya gagal total, dan lain sebagainya. Dan ini menarik kita lebih dekat kepada Tuhan daripada berkat itu sendiri. Yang nomor 4, saudara-saudara, tujuan atau manfaat penderitaan yang lain adalah menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah. Suatu kali Tuhan Yesus melewati orang yang sakit buta sejak lahirnya. Kita membaca itu dalam Yohanes pasal yang ke-9. Murid-muridnya bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Beberapa terjemahan menggunakan kata supaya, dan mungkin ini lebih tepat. Jadi bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dia yang sakit buta itu. Apa pekerjaan Allah itu? Ternyata Tuhan Yesus lewat dan menyembuhkan dia. Dan orang lain memuliakan Allah karena mujizat itu. Nah, jadi terkadang ada orang yang Tuhan izinkan menderita, seperti orang ini, lahir buta, supaya dia mengalami kemuliaan Allah dalam hal misalnya penyembuhan. Jadi kalau saudara sekarang mengalami kesulitan, Tuhan bisa saja mengizinkan itu, dan satu kali Tuhan akan memulihkan saudara, entah itu sakit penyakit, entah itu krisis ekonomi, atau apapun. Tuhan pulihkan keadaan saudara, supaya orang-orang memuliakan Allah, dan supaya saudara pun memuliakan dia. Jadi penderitaan kita dapat menjadi sarana Allah menyatakan kemuliaannya. Ya, terkadang hal itu melalui kesembuhan dan mujizat, seperti dalam kasus orang buta ini. Terkadang hal itu melalui iman dan kesetiaan, seperti dalam kasus Paulus, yang duri dalam dagingnya tidak dicabut oleh Tuhan. Jadi yang penting bukanlah apakah kita dipulihkan atau tidak, tetapi bahwa itu pada akhirnya bisa menyatakan kemuliaan Allah. Oke? Sorry, saudara. Nah, itu yang nomor 4. Nah, saya tahu waktu saya tinggal sedikit, tapi saya akan berusaha cepat ya. Masih ada beberapa poin. Nomor 5. Tujuan Allah yang lain mengizinkan penderitaan bagi kita. Mendemonstrasikan makna tubuh Kristus. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Gereja adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara kita umat Islam punya sebuah konsep yang disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Jadi mereka merasa walaupun saudara-saudara seiman mereka di Palestina, ya, walaupun jauh dari Indonesia, tapi kalau Palestina sedang melawan Israel, Muslim di Indonesia banyak banget tuh yang belain Palestina. Bahkan di jalanan-jalanan ngumpulin duit untuk perjuangan orang Palestina ada juga. Anda mungkin pernah lihat di Indonesia. Menarik bukan? Ada sebuah perasaan kesatuan, ukhuwah Islamiyah dalam konsep Islam. Dalam kekristenan itu disebut satu tubuh Kristus, the body of Christ. Nah kita, saudara dan saya, kita adalah satu keluarga. Bunda Teresa berkata bahwa kira-kira begini, ini saya agak lupa kalimat persisnya, tapi konsepnya gini. Kebanyakan orang menggambar pohon keluarga mereka terlalu kecil. Ini kalimat Bunda Teresa yang saya parafrasekan. Maksudnya adalah kebanyakan orang menggambar pohon keluarganya terlalu kecil. Yang kita anggap keluarga itu siapa? Cenderungan kita ya cuma keluarga biologis saja, orang tua, anak. Tetapi orang seperti Bunda Teresa menganggap manusia itu semua keluarganya. Mungkin, ya. Makanya dia melayani dengan luar biasa. Tapi minimal bagi kita, orang Kristen, minimal, kita tahu bahwa kita ini sebagai sesama anggota gereja, kita ini adalah satu tubuh. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Kalau kaki kesandung, mulut ikut teriak. Jadi ada kaitan dan terhubung. Ya. Nah, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Saat ini adalah momen yang tepat bagi gereja Tuhan untuk
menolong jemaat-jemaatnya, atau orang-orang Kristen yang lain, bahkan di luar gereja lokal Anda, berbagi beban penderitaan dari mereka, saudara seiman kita. Ya, khususnya bagi mereka yang saat ini menderita. Salah satu yang saya suka adalah menyalurkan dana persembahan kepada organisasi yang mendukung keluarga dari para martir, korban penganiayaan. Di dunia itu ada namanya Voice of Martyr, Voice of Martyr. Di Indonesia mereka punya cabang namanya Kasih Dalam Perbuatan. Jadi kalau sudah memberikan persembahan kepada organisasi itu disalurkan kepada orang-orang Kristen yang menderita aniaya, misalnya habis dibacok oleh ekstremis Muslim, lalu ada yang mati, pendetanya dibunuh oleh teroris Muslim, lalu kemudian keluarganya dibiayai oleh organisasi ini. Nah, organisasi-organisasi semacam ini perlu lebih kita perhatikan menurut saya. Ya, waktu dulu saya jadi kepala kerohanian di Universitas Kristen Petra, saya putuskan persembahan-persembahan kolekte mahasiswa itu kita arahkan ke organisasi-organisasi seperti itu. Walaupun juga ada banyak organisasi misi lainnya yang penting. Tapi ketika saya melihat orang menderita kayak gitu, dia udah jadi martir. Kita nih loh enggak. Kita enggak terbeban untuk memberikan persembahan ke sana. Itu sedih sekali. Begitu. Nah, ayat Alkitab ini juga berkata, jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, ini sebenarnya batu ujian kedewasaan. Saudara, kalau kita menangis dengan orang yang menangis dengan orang yang menangis, menurut saya itu lebih gampang. Jadi kalau saya punya orang Kristen yang saya lihat menderita banget, sampai saya ikut sedih dan turut bersimpati dan berempati, itu menurut saya lebih mudah daripada bersukacita dengan orang yang bersukacita. Maksudnya apa? Ya kalau ada orang Kristen yang mobilnya ganti dari Agya jadi Alphard kalau di Indonesia gitu ya, dari biasa jadi kaya gitu. Pertanyaannya saya turut bersukacita nggak? Kalau ada hamba Tuhan lain, saya kan hamba Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan lain yang muda misalnya, lebih muda dari saya, yang Tuhan pakai luar biasa, bahkan lebih dari saya turut bersukacita nggak? Nah, menurut saya ini batu ujian kedewasaan rohani. Bahwa kita sanggup bersukacita ketika ada saudara kita seiman yang lain yang bersukacita. Tapi kita ini sulit loh bersukacita dengan orang yang bersukacita biasanya. Kecuali kalau kecipratan. Kalau kecipratan, nah itu gampang bersukacita dengan orang yang bersukacita. Ya. Tapi kalau kita nggak kecipratan apa-apa, untuk bisa bersukacita dengan orang Kristen lain yang bersukacita, itu kedewasaan rohani. Saya selalu mengatakan pada diri saya dan berupaya, kalau ada orang lain yang Tuhan pakai lebih, kalau ada orang lain yang diberkati Tuhan lebih, nah saya harus belajar bersukacita melihat dia diberkati Tuhan. Apakah itu gampang? Nggak gampang. Itu lebih sulit daripada menangis dengan orang menangis, menurut saya. Coba nanti Anda renungkan. Ya. Nah, firman Tuhan ini berkata begini, dalam 2 Korintus 8 ayat 13-14, sebab kamu tuh jemaat Korintus dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi Paulus sedang mengumpulkan waktu itu persembahan dari jemaat-jemaat untuk disalurkan ke orang-orang miskin di Yerusalem. Karena satu masa orang-orang di Yerusalem, orang Kristen di Yerusalem itu miskin. Nah, Paulus sebagai rasul, dia jadi perantara. Dia kumpulkan persembahan dari jemaat-jemaat Makedonia seperti Filipi, Tesalonika, dan juga jemaat Korintus. Dia kumpulkan, dia salurkan kepada jemaat Yerusalem. Dan dia ucapkan kalimat ini, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Sorry, saudara. Jadi saya pikir kita bisa melakukan hal ini dalam skala gereja lokal, sebuah gereja lokal tertentu membantu gereja lokal lainnya. Saya ingat waktu itu ada sebuah cerita yang menarik. Ada sebuah gereja yang sedang melakukan pembangunan gerejanya. Tapi ternyata gereja itu berkomitmen 1/10 dari dana hasil penggalangan dana untuk pembangunan gereja itu yang ada di kota itu, 1/10-nya itu selalu dikirim ke pembangunan gereja di desa, di sebuah daerah.
Jadi ketika gereja yang di kota ini, pembangunan fisik gedungnya itu selesai, yang di desa juga selesai. Wah, indah sekali. Saya pikir waktu saya dengar itu. Ini pemimpin yang sangat visioner sekali. Bisa berpikir begitu. Jadi luar biasa. Ya, saudara-saudara, pemikiran-pemikiran kreatif dalam pelayanan seperti ini harus kita gumulkan. Berkat dari pandemi COVID-19 saat ini adalah kita memperoleh kesempatan menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kita, bagi tubuh Kristus. Ini sebenarnya adalah kalimat yang saya pikirkan setelah saya dengarkan kesaksian dari seorang teman saya, yang saya tanya, berkat dari pandemi ini apa buat kamu? Wah, dia bilang, saya baru bersyukur karena saya bisa dipakai Tuhan memperjuangkan hak-hak karyawan saya upayakan mereka tetap sebisa mungkin nggak dipecat, saya ajarin mereka keterampilan baru supaya mereka bisa punya penghasilan. Wah, saya senang sekali. Justru melalui pandemi COVID-19 ini, berkatnya adalah saya diberi kesempatan menjadi berkat. Ini kalimat ini perenungan saya dari setelah mendengarkan sharing seorang wanita, ibu-ibu yang saya kenal. Saudara-saudara, waktu saya mungkin saya pikir saya akhiri saja sampai di poin nomor 5. Saya sebenarnya ada 8 poin. Jadi, tapi mungkin terlalu panjang dan mungkin tidak terlalu baik kalau terlalu banyak. Jadi, hari Sabtu ini nanti kita lanjutkan 3 poin berikutnya plus materi yang baru. Yaitu bagaimana Injil Yesus Kristus dapat menolong kita menjalani penderitaan ini dengan tepat. Ya, jadi saya akhiri di poin yang nomor 5, manfaat dari penderitaan. Saya serahkan kembali pada moderator. Oke, terima kasih Pak Bejo untuk pembahasannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingatkan kembali ada polling atau survei yang mohon Bapak Ibu yang sudah hadir bisa mengisinya. Ada tampil di layar Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan di situ. Itu akan membantu kami tim untuk bisa memperbaiki atau bikin lebih baik lagi webinar-webinar berikutnya. Hari ini kita sudah mendengar dari Pak Bejo tujuan dari penderitaan. Ada 5 di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa nanya langsung, silakan pencet tombol angkat tangan, raise hand kalau mau ngomong langsung, atau kalau Bapak Ibu mau ngetik, Bapak Ibu bisa ketik di tombol Q&A, entah di atas atau di bawah layar Bapak Ibu ada tombol Q&A itu. Untuk pertanyaan pertama Pak Bejo, ini terkait sama poin yang mana tadi ya, yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah. Tuhan menciptakan kita, segala hal terjadi dan semua diizinkan. Terjadi ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kalau ada yang tanya, ih Tuhan kok narsis? Itu gimana Pak? Baik. Saya pikir ini pertanyaan yang baik dan beberapa kali saya sudah mendengarnya dan ini relevan sekali untuk dijawab. Saya akan menjawabnya dengan 2 poin. Poin pertama adalah, sebenarnya jika kita berusaha menempatkan diri kita, kalau kita berusaha menempatkan diri kita pada posisi Tuhan, Dia adalah pencipta. Sebelum segala sesuatu ada, Dia ada. Karena Dia kekal. Maka, kalau kita merenungkan ini, ketika Allah mencipta, tidak ada pilihan lain bagi Dia selain untuk dirinya. Coba pikirkan. Dia adalah pencipta yang kekal. Sebelum segalanya ada, Dia ada. Maka apapun yang dicipta Allah secara logis, ya pasti untuk Allah. Dan ini tidak layak masuk dalam kategori narsis. Tidak layak. Kenapa? Karena kalau saya saja misalnya sebagai manusia, saya punya hobi main bulu tangkis, saudara-saudara ya. Saya punya hobi main bulu tangkis, dan kalau saya main bulu tangkis, saudara pikir itu untuk kesenangan siapa? Ya, untuk kesenangan saya lah. Jadi saya ketika main bulu tangkis, untuk kesenangan saya sangat menikmati bulu tangkis ya, selain pelayanan. Jadi itu hiburan saya itu main bulu tangkis ya, karena saya dulu pernah punya cita-cita mau jadi pemain bulu tangkis sebelum saya bertobat. Nah, jadi saya sangat menikmati sekali di lapangan. Badminton itu saya seperti berada di dunia lain gitu. Kalau sudah di lapangan badminton, kadang lupa kalau saya penginjil gitu. Kira-kira begitu. Nah,
Saya sangat menikmati permainan itu. Ya, saya juga suka nonton Kevin Sanjaya, Marcus Gideon. Jadi suka nontonin pemain-pemain bulu tangkis. Saya enjoy sekali gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau saya menikmati itu, saya juga ngajak orang main bulu tangkis dan sebagainya. Apakah saya narsis waktu saya menikmati itu untuk diri saya? Bukan dong. Ya, itu wajar gitu ya. Tapi poin yang kedua ini terkait dengan Allah kembali. Ketika segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, by the way, kalau bulu tangkis, saya kalau menang juga seneng loh ya. Jadi, wah, dipuji, wah Pak ini bagus hari ini, you are, maksudnya player of the day, gitu ya. Wah, keren juga nih, wah, gitu ya. Nah, itu juga ada asiknya. Saya tidak munafik ya. Jadi kita semua tuh suka dipuji. Termasuk orang yang tidak suka dipuji pun suka dipuji kalau dia adalah orang yang tidak suka dipuji. Jadi orang yang tidak suka dipuji pun kadang-kadang suka loh kalau dipuji bahwa dia adalah orang yang tidak suka dipuji. Nah, jadi kalau kita dipuji itu kita senang, ya. Kalau Anda dipuji marah-marah Anda kelainan. Nah, kita kalau dipuji kita senang, tapi kita tidak boleh mencari puji-pujian yang sia-sia. Itu ajaran Alkitab, ya. Jadi, nah Allah itu ketika dipuji oleh kita senang nggak? Senang. Apakah itu narsis? Enggak. Kita juga kalau dipuji senang. Apakah itu narsis? Enggak. Kalau kita narsis itu kita melihat diri kita tidak sesuai dan tidak proporsional dengan diri kita apa adanya. Itu tanggapan saya yang pertama. Tapi tanggapan saya yang kedua adalah, jangan lupa, walaupun segala sesuatu untuk kemuliaan Allah dan untuk menyenangkan hati Allah, ya, tetapi jangan lupa, dalam proses itu pun, Allah juga berbagi sukacita dengan kita. Walaupun segala sesuatu, misalnya ini, kalau kita menyembah Dia di dalam gereja aja lah, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Allah senang? Ya. Apakah Allah senang? Ya. Dia narsis? Enggak. Tetapi jangan lupa, prinsip ini saya peroleh dari C.S. Lewis. Ketika kita menyembah Allah di dalam puji-pujian misalnya, kita pun mengalami sukacita. Jadi yang mengalami sukacita bukan cuma Allah, tetapi kita yang juga memuji Dia itu pun mengalami sukacita. Nah, ini hanya bisa dimengerti oleh orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau saudara memang waktu menyembah Allah itu bersukacita, saya menemukan bahwa bukan hanya Allah yang disukakan karena puji-pujian kita, kita pun yang memuji Allah juga senang. Saya kasih ilustrasi ini ya. Ini sudah lama saya pikirkan ya. Ini termasuk wilayah apologetika ini. Nah, begini. Kalau saudara itu misalnya pergi ke sebuah tempat yang alamnya indah gitu ya. Kayak saya sempat ke New Zealand di Queenstown gitu ya. Wah, cakep banget gitu, indah pemandangannya gitu kan ya. Saudara coba bayangin ya, saudara waktu lihat pemandangan yang sangat indah, itu saudara itu cenderung cuman diem aja atau lebih puas kalau saudara mengungkapkan dan menyampaikan ini kepada teman di samping saudara atau suami atau istri. Keren ya gitu ya. Jadi kita berbagi dan saya merasa ketika kita mengekspresikan pujian kita, misalnya terhadap pemandangan indah itu, kita pun turut bahagia. Lebih bahagia bahkan daripada kalau kita pendam-pendam. Nah, contoh lain mungkin yang lebih cocok adalah gini. Kalau saya diundang makan oleh seorang jemaat, dan makanannya itu benar-benar enak sekali ya. Bukan kita mau nyenengin hatinya orang aja, bukan. Tapi memang benar-benar enak. Nah, waktu kita makan, dan ini benar-benar enak. Apa respon saya? Oh, saya diam aja, menikmati dalam hati aja, enak gitu. Enggak dong, saya akan ungkapkan, waduh, Ci, masakanmu top bener, enak sekali. Padahal kelihatannya ini sederhana ya bahannya ya, tempe sama tahu aja kok, sama ini kok bisa jadi enak kayak gini ya. Saya juga bingung ini. Jadi kita ungkapkan, nah ketika kita ungkapkan, kita memuji orang yang masak, itu seperti Tuhan dia senang nggak? Senang. Waktu kita melakukan itu, apakah kita juga senang? Kita juga senang. Kita yang muji senang, yang dipuji senang. Apakah ada yang narsis di antara dua-duanya? Nggak ada. Jadi itu jawaban saya. Thank you. Thank you, Pak. Pertanyaan kedua, langsung ada satu ibu namanya Ibu Susanti. Tolong Bu Susanti bisa disampaikan dengan ringkas, to the point pertanyaannya. Silakan di-unmute.
Eh, Bu Susanti? Bantu aja, mungkin dibantu. Iya. Dia unmute dari sini, Sabian. Iya, nggak Ya. bisa. Harus unmute sendiri sepertinya. Bisa dibantu biasanya. Nggak bisa. Enggak ya? Oh, enggak bisa ya. Nanti kita balik lagi. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ya, boleh. Pertanyaan berikutnya, saya mau tanya, ini dari Tani Liao. Saya mau tanya, kalau ada orang kasih uang pada saya, lalu saya tolak, apakah saya menolak berkat dari Tuhan? Apakah itu suatu kesombongan? Baik, saya mau tanggapin ini ya. Kalau ada orang yang mau kasih uang kepada saya, lalu saya tolak, apakah saya sedang menolak berkat Tuhan? Apakah itu adalah suatu bentuk kesombongan? Jawaban saya secara cepat adalah tergantung konteks dan alasan penolakannya. Tergantung konteks dan alasan penolakannya. Jadi saya percaya, memang sebagai satu tubuh Kristus, kita harus belajar rendah hati menerima bantuan ketika kita memang membutuhkan. Dan ketika kita tahu bahwa si pemberi memberi dengan tulus dan penuh kasih. Dalam momen ketika kita memang membutuhkan, dan kita tahu bahwa si pemberi bermaksud baik dan tulus, saya kira kita layak menerimanya dan menganggap itu sebagai berkat Tuhan. Tetapi memang ada konteks-konteks yang lain yang kadang kita perlu menolak tawaran bantuan dari orang. Dan itu bukan bentuk kesombongan. Contoh, pertama, kita merasa kita sedang dalam posisi cukup. Mungkin kita dipersepsi orang lain sebagai orang yang berkekurangan. Tapi sebenarnya kita tahu kita cukup. Nah, kemudian kita tahu ada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Lalu ada orang yang mau membagikannya kepada kita, mungkin dia tulus dan baik. Jadi kita bisa saja mengatakan terima kasih, tapi saya merasa ada orang lain yang lebih membutuhkan daripada saya, dan saya masih cukup. Jadi mohon maaf, kali ini saya tidak bisa menerima. Kali ini saya tidak bisa menerima, itu sebuah bentuk kerendahan hati untuk memberikan sebuah sinyal bahwa mungkin di suatu saat ketika saya benar-benar membutuhkan, saya akan terima. Nah, itu contoh lain. Contoh lain lagi adalah kita memang membutuhkan, tapi kita tahu si pemberi ini tidak tulus dan tidak memberi berdasarkan kasih. Atau si pemberi ini mungkin akan menjadi, kalau kita beri kesempatan memberi kepada kita, mungkin akan menjadi orang yang menyombongkan pemberiannya, cerita ke sana sini nggak perlu, dan itu tidak membuat kita nyaman. Kalau kita tahu demikian dan motivasinya tidak terlalu baik, sangat wajar kalau kita berkata terima kasih dan kita menolak pemberian itu dengan halus. Jadi saya pikir ini semua tergantung konteks kita, apakah kita benar-benar membutuhkan, konteks si pemberi yang kita analisa, apakah dia memang mengasihi, tulus, dan lain sebagainya. Dan konteks misalnya ada nggak orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Itu juga perlu kita pertimbangkan. Ya, menurut saya demikian. Thank you. Oke, thank you Pak. Pertanyaan berikutnya, di Al-Quran tertulis banyak kali tentang Roh Kudus, Taurat, dan Injil. Apakah pengertian mereka sama dengan kita tentang ketiga hal ini? Baik, ini sebenarnya bukan topik kita hari ini ya. Jadi jawaban cepat saja ya, karena ini bukan topik kita hari ini. Sebenarnya yang sering disebut Roh Kudus dalam Al-Quran itu tidak sama dengan yang ada dalam konteks Kristen. Nah, dalam beberapa konteks tampaknya itu malah merujuk kepada malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril yang berupaya mengacu pada malaikat Gabriel dalam kepercayaan Kristen. Lalu Taurat dan Injil, apakah pengertian mereka sama dengan kita? Muslim percaya bahwa Allah menurunkan firman-Nya itu kepada para nabi. Kepada Musa Taurat, kepada Daud Zabur, kepada Isa Al-Masih Injil, kepada Muhammad Quran. Dan Quran itu adalah wahyu yang terakhir.
yang membenarkan, dalam arti mengoreksi kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Tapi kita perlu tahu satu hal, di dalam teologi Islam, Taurat dan Injil yang dimaksudkan dalam teologi Islam dan di dalam Al-Quran, itu dipercaya mengajarkan agama Islam. Saya ulangin ya. Taurat dan Injil yang diajarkan di dalam Al-Quran, dibicarakan dalam Al-Quran tentang yang Taurat dikasihkan ke Musa, Injil dikasihkan ke Isa Al-Masih, itu menurut teologi Islam, isi dari Taurat dan Injil itu mengajarkan ajaran Islam, yaitu mengajak manusia menyembah kepada Allah saja, dan Yesus Kristus tentu bukan Allah di dalam kitab Injil itu pun. Jadi Islam sebenarnya memandang Taurat dan Injil yang asli itu selaras dengan Al-Quran dalam ajarannya. Tetapi karena sekarang ketika kita cek Taurat, ya misalnya kelima kitab pertama dari Musa dan atau Perjanjian Lama secara keseluruhan, Injil yang saat ini kita miliki ada 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika Muslim melihatnya, membacanya, dan mengecek, ternyata ajarannya banyak bertentangan dengan Al-Quran, maka itulah sebabnya mereka menuduh bahwa Taurat dan Injil yang kita miliki telah dipalsukan. Nah, jadi jawaban saya tidak sama pengertiannya, ya, walaupun berupaya mengacu pada hal-hal yang ada dalam kekristenan, tapi pengertiannya tidak sama. Dan tadi sudah saya jelaskan, justru khususnya Taurat dan Injil kita karena bertentangan dengan Al-Quran, maka dituduh telah dipalsukan. Bagaimana cara menjawab itu, Pak? Well, itu bukan topik kita hari ini. Saya akan dengan senang hati kapan-kapan bawakan ceramah tentang itu, tapi bukan tema penderitaan hari ini. Terima kasih. Thank you, Pak. Ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, mungkin terkait yang tadi, kisah Ayub, iblis berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi di surga masih ada iblis kah? Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Sebenarnya memang para ahli tafsir tentu berbeda-beda dalam menafsirkan teks ini. Sebagian, dan saya mungkin juga berpikir ke arah sana, sebagian melihat ini sebagai sebuah, harus dilihat sebagai sebuah gaya bahasa yang tidak perlu kita tafsirkan secara literal. Ya. Maksudnya begini, saya percaya iblis itu nyata ya, jangan salah paham dengan saya. Saya bukan orang yang tidak percaya hal supranatural. Saya percaya iblis itu nyata. Tapi kita kalau membaca kitab Ayub, ini kan kita melihat adanya dialog itu sebagai sebuah pengantar. Ya, sebagai sebuah pengantar untuk masuk dalam kisah Ayub. Jadi, saya melihatnya itu tidak harus kita tafsir bahwa iblis berkomunikasi dengan Tuhan di surga. Tidak harus kita tafsir demikian. Tapi ini sebagai sebuah pengantar literary untuk menghantar kita kepada poin yang mau ditekankan dalam kisah Ayub. Jadi bisa saja ditafsirkan bahwa ini bukan bicara literally bahwa ini tuh di surga ada iblis, itu bukan. Ini sebuah dialog pengantar masuk ke dalam ceritanya. Bisa ditafsir demikian ya, walaupun mungkin ada perbedaan pendapat. Nah, saya pribadi harus menyadari keterbatasan saya. Saya bukanlah pakar di bidang biblika, ya biblika itu studi tentang kitab-kitab seperti ini. Jadi saya mungkin harus mengatakan, mungkin harus saya cek ulang, sekaligus juga mungkin sudah tertarik untuk mendengarkan pendapat yang lebih ahli dari saya di bidang ini. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Nampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Mungkin kita tunggu 1 menit, 2 menit. Kalau nggak ada, pas memang 8.30. Baik. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masih ada pertanyaan, bisa ketik. Sepertinya minggu lalu lebih banyak ya pertanyaannya. Iya. Saya lihat minggu lalu lebih banyak ya. Mungkin karena udah praktis gitu Pak hari ini. Ya. Baik. Berarti jemaat di Australia suka yang mikir-mikir ya, suka yang filosofis dan teologis nih kelihatannya. Betul. Ya. Baik. Ada pertanyaan satu lagi tuh, Sabian. Oh iya.
Oh iya, ini ditanyakan Pak Bejo, bagaimana membedakan ujian karena dosa dan ujian dari Tuhan? Oke, saya kurang paham dengan maksud penanya ujian karena dosa, karena saya tidak melihat istilah itu ya muncul di Alkitab paling tidak atau dalam terminologi Kristen. Yang ada adalah hukuman karena dosa, bukan ujian karena dosa, tetapi hukuman karena dosa. Jadi saya mungkin menduga bahwa pertanyaan ini maksudnya adalah di tengah krisis COVID-19 ini, bagaimana kita membedakan ini ujian dari Tuhan. Kalau ujian dari Tuhan, jawabannya adalah pertama itu tidak diberikan karena kita berdosa. Jadi kalau ujian dari Tuhan ya seperti Ayub tidak berdosa tapi Tuhan menguji imannya misalnya. Atau Abraham diuji imannya untuk mempersembahkan anaknya. Jadi bukan karena kita berdosa. Ya. Tetapi kalau yang kedua, penghukuman karena dosa, itu jelas berarti kita sedang dihajar Tuhan. Nah, itu sebenarnya topik kita minggu depan juga, yang tadi poin yang 6, 7, 8 belum saya sebut, gitu ya. Yaitu terkadang Tuhan memang menghajar kita sebagai anaknya. Ibrani pasal yang ke-12. Nah, bagaimana kita membedakannya? Itu pertanyaannya. Terus terang saja, kita masing-masing memang harus berintrospeksi diri, menurut saya. Kita harus introspeksi diri. Kalau memang kita merasa, kita kan selalu orang berdosa dalam artian kita tidak sempurna. Tapi kalau tiba-tiba kita mengalami krisis karena COVID-19 ini, ya kita jangan cepat-cepat menafsirkan ini kaitannya sama dosa kita pribadi. Karena memang semua orang saleh, semuanya juga menderita. Tetapi mungkin saja ada di antara kita yang memang sudah bergumul lama dengan dosa tertentu. Kita bergumul dengan dosa tertentu, dan ternyata melalui COVID-19 ini, misalnya kita mengalami krisis ekonomi, misalnya. Dan gara-gara krisis ekonomi itu, kita jadi dicegah berbuat dosa. Dan kita bahkan mengalami penghukuman Tuhan. Kita menderita karena krisis ini, tapi juga menderita karena krisis ini mengakibatkan kita jadi sadar akan dosa kita, bertobat dari dosa kita, dan bahkan mengalami hajaran Tuhan. Karena dosa yang memang kita sudah gumulkan dengan sangat sebelumnya. Jadi kalau dalam kasus yang demikian, saya percaya bahwa melalui krisis yang menimpa semua manusia secara umum, Tuhan juga mencapai maksud-maksudnya secara individual. Saya ulangi. Jadi melalui krisis ini Tuhan bisa saja secara umum menarik umat manusia untuk datang kepadanya, takut akan dia, menyadari keterbatasannya, mencegah manusia secara umum dari kesombongan. Itu misalnya. Saya pikir itu dirasakan oleh mayoritas orang ya, kerapuhan diri, keterbatasan, dan menjadi sulit sombong gitu ya. Nah, tetapi melalui krisis ini juga Tuhan bisa menggunakannya kepada individu-individu tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang lebih spesifik. Misalnya kalau ada individu yang memang berbuat dosa dan bergumul dengan dosa, dan dia mengalami konsekuensi secara berat, misalnya melalui krisis ini. Jadi saya percaya Tuhan itu luar biasa. Melalui satu peristiwa yang sama, mungkin dia bisa mencapai bukan satu tujuan tunggal, tapi banyak tujuan plural. Itu yang tadi saya katakan. Thank you. Thank you, Pak. Pertanyaan berikutnya, how different should it be for Christians helping other people as compared to atheists? Yeah, very different actually. Ya. Dan seingat saya yang minggu lalu saya sebenarnya udah sempat singgung. Tapi izinkan saya menjawab dengan cepat. Ya. Pertama, ketika seorang ateis menolong orang lain, ya, ketika seorang ateis menolong orang lain, apa motivasi dan penggeraknya? Yang pasti adalah pertama rasa kemanusiaan, ya, rasa kemanusiaan. Jadi dia seperti yang tadi saya katakan, ateis juga memiliki hukum moral dalam hatinya. Ateis tahu membedakan baik dan salah. Dan menurut perspektif Kristen, hukum moral itu pun diberikan oleh Allah. Ya. Karena itu bukan merupakan hasil proses evolusi biologis tanpa Allah. Karena proses biologis tidak mungkin menghasilkan moralitas. Ya, itu secara cepat. Jadi seorang ateis pasti berbuat baik karena memenuhi juga tuntutan hati nuraninya. Itu ya, hati nurani yang memang menurut Kristen tadi juga diletakkan Allah. Yang kedua juga bisa jadi kebaikan itu dipandang bersifat resiprokal. Resiprokal artinya timbal balik.
Oke, ini bisa alternatif lain. Jadi saya berbuat baik ya, kalau saya berbuat baik, semua orang saling berbuat baik, masyarakat kita akan baik. Dan saya pun akan juga diuntungkan kalau masyarakat kita sama-sama baik. Oke? Jadi ini adalah pendekatan humanis dalam berbuat baik. Pendekatan humanis dalam berbuat baik. Oke? Nah, bagaimana ini berbeda dengan kita? Perbedaannya dengan kita adalah karena kita orang Kristen berbuat baik terutama dimotivasi bukan karena kita sekedar tahu bahwa ini baik loh, menolong itu baik, bermurah hati itu baik. Dan kita sudah memiliki itu karena itu ditanamkan di dalam hati kita. Tetapi lebih dari itu, kita tahu itu baik karena satu, itu diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi kita percaya penuh pada otoritas firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan ini semua sesuai dengan karakter Allah. Kalau kita kudus, murah hati, penuh anugerah, itu sesuai dengan karakter Allah. Jadi kita tahu melakukan itu didorong bukan sekedar oleh rasa kemanusiaan. Karena kita tahu bahwa ini adalah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi yang lebih penting lagi dan yang paling utama, yang membedakan sebenarnya bukan ini. Tetapi bahwa kita telah mengalami kebaikan Allah. Bahwa Yesus Kristus, Allah telah rela menderita, mati di atas kayu salib, bagi kita orang berdosa, yang adalah musuhnya, dan kemudian memberikan pengampunan dosa, pendamaian, dan kita diadopsi menjadi anaknya, dengan kata lain kita adalah orang-orang yang tidak layak menerima kebaikan, tetapi kemudian kita menerima anugerah Allah. Anugerah itu berarti sesuatu yang kita tidak berhak tuntut dari Allah, misalnya diselamatkan, tetapi Allah memberikannya kepada kita. Allah tidak wajib memberikannya, kita tidak berhak menuntut, tetapi Allah memberikannya kepada kita yang tidak layak menerimanya. Jadi oleh karena kita telah diampuni dan mengalami kebaikan Allah sedemikian rupa, maka kita dimampukan untuk berbuat baik kepada sesama. Sedangkan ateis berbeda, dia berbuat baik karena dorongan hatinya sendiri. Hukum moral yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan bahkan motivasinya bisa bercampur secara resiprokal, saling berbuat baik supaya saling menguntungkan. Nah, orang Kristen harusnya maju satu step. Kita berbuat baik juga harus siap kepada orang yang bahkan tidak bisa membalas sama sekali kepada kita. Bahkan kepada orang yang tidak layak menerima kebaikan kita, yaitu orang yang memusuhi kita. Jadi saya percaya kalau kita menghayati Injil, bahwa Allah telah menderita mati di atas kayu salib bagi kita, maka itu akan menjadi sumber daya atau insentif yang jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh orang agama apapun atau ateis. Itulah sebabnya sudah nggak usah heran, kekristenan telah menghasilkan orang-orang yang luar biasa seperti Bunda Teresa, seperti Joycelyn, ya, anak muda Amerika yang barusan ini pakar ahli komputer yang barusan ini meninggal karena terpanggil untuk melayani di Papua, meninggalkan potensi karir yang indah dan hebat di Amerika untuk melayani di Papua sebagai pilot. Anda menemukan misionaris-misionaris Kristen yang luar biasa berkorban, masuk ke pedalaman, mengajarkan aksara, memberi makanan, rela mati bahkan untuk orang-orang pedalaman, menerjemahkan Alkitab begitu sulitnya. Kekuatan dari mana itu yang mereka peroleh itu? Itu bukan kekuatan dari sekedar kemauan berbuat baik dan hukum moral, tetapi karena sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar. Kira-kira itu jawaban saya. Terima kasih. Coba. Oke, ada 3 pertanyaan terakhir mungkin ini ya. Penelitian saya, Tuhan tertarik untuk mengubah dan memoles pribadi saya untuk berubah di tengah kesulitan yang kita alami, daripada mengubah situasi sulit yang kita alami. Tapi apakah ketika kita berdoa untuk meminta His mercy, bisakah doa kita menggerakkan hati Tuhan? Begitu pertanyaan. Baik. Saya percaya bahwa ketika kita berdoa adalah sah untuk kita juga berdoa, bukan hanya meminta Tuhan untuk menguatkan kita, tapi juga sah untuk meminta Tuhan mengubah situasi. Termasuk misalnya kita berdoa, Tuhan tolong agar segera vaksin ditemukan, agar virus corona ini segera berlalu.
Itu sah-sah saja. Kenapa sah? Karena Alkitab memberikan contoh-contoh seperti itu. Ya, bangsa Israel berseru-seru ketika mereka diperbudak di Mesir, dan mereka ingin kelepasan juga. Kira-kira demikian. Ya, artinya mereka juga ingin terjadi perubahan situasi. Paulus berseru 3 kali kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya dicabut. Ya. Terus orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, ada orang yang buta, ada orang yang sakit pendarahan. Mereka berharap apa waktu bertemu dengan Tuhan Yesus? Mereka berharap disembuhkan, alias diubah situasinya. Bukan sekedar mereka diberi ketabahan dan kekuatan. Jadi kalau poin pertama yang saya klarifikasi adalah sah untuk kita berdoa meminta Tuhan mengubah situasi yang kita alami. Walaupun seringkali memang Tuhan tidak mengubah situasi yang kita alami, tapi mau mengubah diri kita, karakter kita. Ya, itu juga benar. Tapi dua-duanya oke. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita masih oke untuk berdoa meminta kemurahannya? Bisakah doa kita menggerakkan hati Tuhan? Nah, saya percaya bahwa kita memang harus berdoa demikian. Berdoa dengan tekun dan berharap agar Tuhan tergerak. Saya ulangin kalimat saya. Saya memang percaya bahwa kita harus berdoa dengan tekun, dengan berharap Tuhan tergerak, memberikan kemurahannya, entahkah melalui mengubah situasi, atau memampukan kita menghadapi situasi. Saya berikan contoh doa, misalnya gini, perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan Tuhan Yesus, janda miskin dan hakim yang jahat. Di sebuah kota ada hakim yang jahat dan ada janda yang miskin. Ya, janda yang miskin itu datang terus-menerus kepada hakim itu supaya hakim yang jahat dan lalim itu membela perkaranya. Tapi hakim itu mengabaikannya sampai akhirnya nggak tahan juga daripada diganggu terus. Ya udah deh, ditolong. Akhirnya hakim yang jahat itu tidak mau terganggu dan janda yang miskin itu ditolong. Nah, itu ayat atau perumpamaan jangan disalah tafsirkan dan jangan Anda salah menafsirkan saya karena saya belum jelaskan maksudnya. Itu seringkali ditafsirkan oleh kelompok tertentu, ya, cerita itu. Kelompok Kristen tertentu sebagai teologi doa, yaitu kita harus menggedor-gedor pintu surga. Kita harus seperti janda miskin itu, terus-menerus meminta sampai Tuhan yang hatinya nggak tahan dan akhirnya seperti hakim yang jahat itu akhirnya menolong kita. Nah, itu adalah penafsiran yang salah total dan terbalik. Karena cerita itu, justru Tuhan Yesus mengatakan untuk mengajarkan murid-muridnya agar mereka tekun berdoa, maka diceritakan itu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kalimat selanjutnya, yaitu camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Lalu Tuhan Yesus menyimpulkan, apakah Allah akan membiarkan atau menunda untuk menolong orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus ketika menceritakan perumpamaan itu, dia justru ingin mengatakan, kalau hakim yang jahat dan lalim saja, ketika didatangi janda miskin yang minta tolong terus gangguin dia, akhirnya nggak tahan juga dan nolong, apalagi kita ini orang pilihan. Dan Allah itu bukan seperti hakim yang jahat. Jadi dalam hal ini justru yang diajarkan Tuhan Yesus adalah relasi kita dengan relasi kita dengan Tuhan itu justru kebalikan dari atau tidak sama dengan relasi janda dengan hakim yang jahat. Karena kita bukan janda dan Tuhan bukan hakim yang jahat. Tuhan adalah Bapa yang baik dan kita adalah orang-orang pilihannya. Nah, dengan kata lain, kita harus datang kepada Tuhan dengan tekun. Kita harus meminta agar perkara kita dibela oleh Tuhan, seperti cerita janda yang miskin itu minta tolong gitu. Tetapi kita harus yakin juga bahwa selain kita datang dengan tekun, kita harus yakin juga bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia akan memberi yang terbaik. Dia adalah Bapa. Ya, tidak ada Bapa yang memberikan batu kepada anaknya yang minta roti, kata Tuhan, gitu ya. Atau kalajengking kepada anaknya yang minta ikan misalnya. Nah, jadi kita harus yakin waktu berdoa, kita boleh meminta Tuhan mengubah situasi kita. Tuhan, kalau bisa vaksinnya cepat ditemukan. Kalau bisa krisis ini cepat berlalu. Itu artinya kita meminta Tuhan mengubah situasi.
Sambil kita juga percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita dan Dia akan selain mendengar, Dia akan bertindak sesuai dengan hikmat-Nya dan memberi yang terbaik sesuai hikmat-Nya sebagai Bapa kita. Itu tanggapan saya. Thank you. Thank you, Pak. Terus berdoa begitu ya. Ya. Ada tinggal 2 pertanyaan. Yang satu nih cukup menarik dari Nathanael. Bagaimana cara menanggapi pandangan bahwa agama atau Tuhan hanyalah obat belaka dalam penderitaan? Bahwa manusia menggunakan ini untuk menipu diri sendiri dari sudut pandang ateis. Ya, ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan seperti ini cocoknya kita kapan-kapan seminar tentang ateis nih ya. Karena saya suka sekali nih. Jadi begini, memang banyak ateis itu menganggap kekristenan atau agama itu hanya semacam psychological crutch ya, atau penyangga psikologis. Penyangga psikologis, seperti orang yang lemah perlu disanggah secara psikologis. Ini adalah pandangan dari tokoh-tokoh ateis abad ke-19 seperti Ludwig Feuerbach, Karl Marx gitu ya. Bahkan juga Sigmund Freud begitu ya. Nah, bagaimana cara menanggapi pandangan bahwa agama atau Tuhan hanyalah obat belaka dalam penderitaan? Ya, obat belaka. Sebenarnya isunya adalah di sini ateis ingin menuduh gitu ya, bahwa agama atau iman Kristen itu bisa menolong kita, misalnya memberikan penghiburan dalam penderitaan. Jawaban kita? Well, fakta bahwa iman Kristen bisa menjadi obat atau bisa menghibur kita dalam penderitaan tidak berarti bahwa iman Kristen salah. Saya ulangin tanggapannya. Fakta bahwa iman Kristen bisa memberikan penghiburan ketika kita berada dalam penderitaan, itu tidak serta-merta berarti bahwa iman Kristen ini salah. Iman Kristen percaya pada komponen-komponen wawasan dunia Kristen yang penting adalah percaya pada Allah. Bahwa ada Allah. Oke? Kemudian kita percaya bahkan kalau iman Kristen percaya Allah pernah datang ke dalam dunia di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kita jangan bicara, kalau saya ketemu ateis, jadi misalnya ateisnya saudara Sabian nih ya. Saya langsung bicara ini. Jadi, Sabian, ketika kamu mengatakan bahwa iman Kristen bisa menjadi semacam obat dalam penderitaan, karena bisa memberikan penghiburan, komunitas, dan seterusnya, itu tidak relevan dengan diskusi kita, Allah ada atau tidak. Kok bisa? Karena kalau iman Kristen bisa memberikan penghiburan, itu kan sesuatu yang positif. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kebenaran Allah ada atau tidak. Kalau kamu ingin diskusi dengan saya, Allah itu ada atau tidak, saya akan mengajak kamu berdiskusi begini. Sabian, silakan kamu memberikan 5 atau argumentasi yang terpenting, mengapa kamu percaya Allah tidak ada. Saya akan dengarkan kamu, berikan argumentasi, mengapa kamu yakin Allah tidak ada. Setelah itu kamu gantian dengerin saya akan berikan 5 argumentasi, mengapa Allah ada. Nah, jadi diskusi kita ke sini, bukan ngomongin apakah agama bisa memberikan penghiburan itu jadi semacam obat saja. Itu tidak relevan untuk isu Allah ada atau tidak. Ini logika berpikirnya ke sana. Jadi dalam dunia apologetika kita tidak boleh terjebak dengan isu sekundernya. Thank you, Pak. Ya, thank you. Ada 2 pertanyaan yang saya mau gabung. Pertanyaan yang pertama, kalau pesawat jatuh, penderitaan seperti contoh pesawat jatuh, cara praktis apa yang Bapak bisa sharingkan supaya kita bisa menguatkan mereka yang menderita untuk melihat kebaikan di atas semuanya ini? Penghiburan. Yang satu lagi, yang mirip, dari 5 poin alasan mengapa ada penderitaan, manakah poin yang paling kuat atau paling vokal yang ingin Tuhan sampaikan lewat COVID-19? Mungkin yang kedua dulu, dari 5 poin alasan mengapa ada penderitaan, manakah poin yang paling kuat atau paling vokal yang ingin Tuhan sampaikan melalui COVID-19? Kalau dari 5 yang tadi saya bahas, kalau ditanya mana yang paling kuat, saya memang punya kecenderungan berpikir, nomor 1 tuh sangat kuat sekali, mencegah kita dari kesombongan. Baik itu kesombongan kita sebagai umat manusia, secara umum, karena kita sudah berada di abad 21 dengan segala peradaban yang maju, ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata kita dibuat tak berdaya juga oleh
makhluk mikroskopis virus gitu ya, yang kecil ini. Jadi itu kuat sekali menurut saya. Maupun juga bukan hanya mencegah kita dari kesombongan secara umum sebagai umat manusia, tetapi juga mencegah kita dari kesombongan kita pribadi. Karena saya yakin ada banyak pribadi-pribadi, mungkin mayoritas yang terdampak, itu lebih sulit sombong karena kasus ini. Jadi itu sangat kuat sekali. Tetapi saya tidak mau terjebak bahwa kalau begitu poin utamanya berarti itu tuh Pak, untuk tujuan COVID-19 itu diizinkan. Gitu. Enggak juga. Karena saya percaya poin nomor 2, 3, 4, 5 itu juga sangat kuat. Dan itu real semua. Jadi itulah sebabnya saya tadi mengatakan, belum lagi yang nomor 6, 7, 8 yang nanti kita akan bicarakan Sabtu ini. Gitu kan ya. Itu juga sangat real. Jadi saya percaya bahwa memang ini semua ini tampaknya Tuhan bisa melalui satu peristiwa yang sama mencapai banyak tujuan sekaligus. Ini keyakinan saya ya. Oke. Nah, kalau penderitaan seperti contoh pesawat jatuh, cara praktis yang bisa di-sharingkan supaya kita bisa menguatkan mereka yang menderita. Nah, saya menduga pertanyaan ini adalah yang menderita itu adalah korban gitu ya, atau keluarga korban gitu ya. Mungkin itu ya maksudnya Pak Sabian ya. Betul nggak? Penafsiran saya. Joycelyn mungkin tadi sharingnya, nggak tahu juga. Sorry, apa? Terkait sama Joylyn mungkin ceritanya tadi juga. Atau... ya. Ya, kalau yang kita hibur adalah orang yang bukan korban. Kalau korban misalnya meninggal, ya kita kan tidak menghibur korban yang meninggal, tapi keluarganya. Well, menurut saya di dalam konteks yang misalnya se-ekstrim meninggal, korban pesawat jatuh gitu ya, saya pikir memang kita di dalam dunia konseling, saya kira Bu Vivian lebih ahli, jadi saya tidak mau banyak bicara. Tapi kalau setahu saya, kita jangan banyak bicara. Kehadiran kita lebih penting daripada penjelasan kita. Pada saat orang menderita sangat berat, kehadiran kita di sampingnya, dukungan kita tanpa suara, lebih penting saya kira daripada penjelasan intelektual apapun. Nah, jadi memang itu yang saya sangat yakini. Jadi ya lebih banyak diam aja, datang, menemani, dan sebagainya. Tetapi kalau dia sudah siap untuk mendengarkan, kalau dia sudah lebih pulih dari pergumulan emosionalnya dan membutuhkan mungkin perspektif mengapa ini bisa terjadi, ya kita harus bisa men-sharingkan, saya pikir sesuatu yang lebih kristosentris ya, berpusat pada Kristus. Kalau misalnya dia kehilangan anaknya misalnya karena pesawat jatuh, ya kita bisa cerita bahwa Tuhan juga mengerti karena Bapa kita pernah juga mengalami anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati di kayu salib dan tentu Bapa menderita. Ya, jadi ini pendekatan yang kristosentris di dalam penghiburan. Nah, apakah tujuannya untuk itu? Well, kita nggak tahu. Tapi kita tahu pasti bahwa kalau dia orang percaya, Tuhan sudah membawa dia dijauhkan dari penderitaan di dunia ini untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Seperti Raffi Zakarias. Jadi saya sih lebih cenderung untuk menyarankan kita jangan sok tahu dan memberitahu apa tujuan Tuhan mengizinkan orang itu mengalami penderitaan atau keluarga itu mengalami penderitaan. Bahaya sekali untuk memberikan penjelasan dan ceramah kepada orang yang membutuhkan penghiburan emosional. Jadi secara umum kita harus melihat konteks-konteksnya, saya kira. Ya, dan setiap kasus bisa berbeda nasihat kita. Thank you. Oke. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi saya pikir ini terkait tentang Yesus dan itu mungkin cocok buat hari Sabtu ya, Pak. Jadi ya, betul. Saya yang nanya, nanti hari Sabtu datang lagi, biar bisa dijawab lagi pertanyaannya oleh Pak Bejo. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak, yang singkat. Tadi kan kita bahas semuanya baik, tujuannya ada tujuan Tuhan kasih penderitaan. Tapi di sisi lain ada pertanyaan terakhir ini yang bilang, justru yang bikin jadi enak juga, males. Wah, enak ya di gereja, di rumah aja bisa. Jadi complacent. Malas ngumpul, malas ibadah, malas pelayanan. Karena sekarang di rumah semuanya. Apakah Bapak ada tanggapan atau dorongan atas complacency anak-anak Tuhan di masa ini? Sorry, saya kok tidak melihat pertanyaannya di bagian chat ya. Oh, Jadi, saya tampilkan itu, Pak. di mana? Oh, ini. Oke. Ya.
Pandemi ini menimbulkan satu rasa kehilangan atau kerinduan bertemu dan bersekutu sebagai satu tubuh Kristus. Namun ada juga yang sebaliknya merasa enak dan santai karena tidak perlu berkumpul untuk ibadah dan pelayanan. Apakah Bapak ada tanggapan atau dorongan gitu ya? Nah, ini tanggapan saya. Ini tanggapan saya ya. Saya tentu akan lebih bersyukur dan senang kalau ada satu rasa kehilangan atau kerinduan bertemu dan bersekutu. Itu yang saya harapkan ya. Dan itu yang saya alami juga gitu ya. Nah, tapi kalau ada sebaliknya yang merasa enak dan santai karena tidak perlu berkumpul untuk ibadah dan pelayanan, maka saya justru akan bertanya. Kalau sampai ada orang-orang Kristen yang seperti itu, saya akan bertanya. Jadi selama ini ibadah dan pelayanan itu a matter of duty or delight? Itu lebih ke arah kewajiban atau sukacita dong. Ya. Nah, justru menurut saya rekan-rekan yang kok kayaknya enak ya, nggak perlu kebaktian, nggak perlu pelayanan nih, kayaknya enak nih udah 2 bulan ini nggak kayak gini tambah enak nih. Nah, justru kalau sampai kita berpikir seperti itu, kalau cuma muncul sekali-kali sih saya bisa maklum. Tapi kalau itu bisa lebih dominan, perasaan itu lebih dominan ya dalam 2 bulan terakhir ini. Nah, saya justru mendorong saudara yang mengalami perasaan dan pikiran seperti itu harus jujur. Berarti selama ini saudara memandang ibadah dan pelayanan ini apa? Kewajiban, beban, atau sukacita dan berkat, begitu. Nah, itu menurut saya adalah sebuah tanda kerohanian yang bermasalah. Karena kalau kita adalah orang Kristen yang memang pada diri kita didesain untuk hidup dalam menjalani iman kita di dalam perjalanan iman bersama, karena kita orang Kristen ini memang didesain Tuhan, saya percaya untuk berjalan bersama. Itulah sebabnya juga Tuhan Yesus juga memanggil 12 rasul gitu ya. Jadi diutusnya berdua-dua gitu ya. Jadi persekutuan itu bagian integral dari kehidupan Kristen. Kerinduan untuk bisa bersekutu itu juga saya kira sesuatu yang sangat natural seharusnya. Demikian pula pelayanan. Itu sesuatu yang natural bagi orang Kristen yang memang telah bertumbuh. Jadi saya justru mendorong kalau saudara muncul perasaan yang dominan, enak, santai, tidak perlu ibadah dan pelayanan, saya dorong saudara untuk secara jujur menggumuli kerohanian saudara. Ada apa dengan saudara sehingga saudara bisa berpikir demikian, gitu ya. Karena saya percaya itu tidak tepat dan bisa jadi selama ini hanya kewajiban dan duty bukan delight ibadahnya, gitu ya. Dan bisa jadi selama ini beban bukan berkat. Dan kalau demikian, saya percaya Injil belum merasuki atau meresapi hidup saudara. Jadi kita harus bergumul. Apa itu Pak Injil? Nah itu ada buku bagus tuh. Coba sekali-kali baca bukunya Timothy Keller berjudul Gospel in Life, Injil dalam Kehidupan. Ada sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Itu cocok banget untuk pendalaman Alkitab dalam grup. Bagus banget. Gospel in Life. Wah, itu bagus banget. Itu bicara tentang bagaimana Injil itu merasuki kehidupan kita. Ya, meresapi, bukan merasuki. Merasuki kayak negatif ya, meresapi kehidupan kita. Terima kasih. Itu tanggapan saya. Terima kasih Pak Bejo. Ya, udah 2 jam ya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih yang bertahan sampai sekarang. Hari ini kita belajar ternyata penderitaan ada tujuan, mencegah kesombongan, mempersiapkan kita melayani, memurnikan iman kita, menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah, serta mendemonstrasikan kalau kita satu tubuh yang saling peduli, saling mendukung satu sama lain. Terima kasih Pak Bejo. Saya kembalikan kepada Pak Joni. Ya, makasih Pak Bejoli. Sama-sama. Sesi kedua malam ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa sesi berikutnya hari Sabtu nanti tanggal 23. Seperti biasa, tolong daftarkan kembali supaya kita bisa diberikan untuk linknya. Saya harapkan kesempatan yang terakhir ini banyak hal yang masih kita gumuli bisa terjawab lebih tuntas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa dan menutup doa ini saya minta Ibu Evang Dharma Putra. Tolong di-unmute dulu. Bu Evang bisa kesediaan untuk memimpin doa penutup. Silakan, Bu. Bisa di-unmute, Bu? Bu Evang, di-unmute. Saya nggak bisa unmute dari sini. Oh, sudah.
Sudah, silakan Bu Eva. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena malam hari ini kami boleh belajar banyak tentang hal-hal yang perlu kami gumuli di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam keadaan dan di situasi di mana sekarang ini kami berada di dalam banyak penderitaan, kesusahan umat manusia, Tuhan memberikan pencerahan pada kami. Tolong kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap taat dan setia kepadamu dan memberikan yang terbaik bagi sesama apa yang bisa kami berikan supaya hidup kami mempunyai makna bagi orang-orang lain dan bagi diri kami sendiri juga. Bapak, kami berdoa untuk Pak Pejoli di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan memberikan berkat supaya dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan penguatan bagi iman bagi mereka yang masih lemah, dan terutama ya Tuhan pada saat ini ketika kesehatannya kurang baik, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang lebih baik lagi, agar supaya dia boleh melanjutkan pelayanan-pelayanan ke depan ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk kami semua ya Tuhan yang telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan ceramah ini, dan agar supaya pada waktu yang akan datang hari Sabtu terakhir nanti kami diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kami dapat mengikuti seluruh rangkaian seri ceramah ini dengan sempurna dan kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat daripadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mohon kiranya Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami ke depan apapun yang kami alami. Terpujilah namamu ya Yesus, karena hanya di dalam nama itulah kami menggantungkan hidup kami dan kami mempersembahkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Evan dan selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai berjumpa pada hari Sabtu yang mendatang. Tuhan berkati.